Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Kami sudah memuji menyembah kepada Engkau. Biar sungguh Engkau dipuaskan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Ubahkan hati kami seperti Engkau, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Apa yang akan Engkau perbuat dalam hidup kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Biar firman-Mu sekali lagi mengubah sikap hati kami, mindset kami, perilaku kami. Sehingga pada akhirnya sungguh hidup kami boleh memuliakan bagi nama Engkau. Dan sungguh menyatakan wujud kasih kami kepada Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya. Cukup banyak dan lebih banyak daripada minggu-minggu sebelumnya. Oke, tema kita hari ini jangan berhutang Injil yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama satu ayat ini. Kalau bisa kita hafal ya. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja membaca, tetapi merenungkan dan bahkan melakukan dalam hidup kita. Bulan ini adalah bulan misi, bulan pengabaran Injil. Tema kita adalah jangan berhutang Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang hutang di dalam Alkitab, kita akan berbicara tentang beberapa hal. Yaitu yang pertama itu berbicara tentang hutang materi. Betul-betul dia hutang secara materi. Lalu yang kedua itu di dalam arti kiasan. Yang pertama adalah hutang darah ataupun kematian. Nah, itu juga adalah hutang. Lalu yang kedua adalah tentang dosa ataupun pengampunan dosa. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di situ ada perumpamaan tentang pengampunan dosa. Di sana dikatakan ada dua orang yang mempunyai hutang, ya, dua orang hamba, satu 10.000 talenta, yang satu orang adalah 100 dinar. Dan yang kedua adalah di dalam satu peristiwa, yaitu bagaimana Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berbuat dosa. Di sana Yesus menceritakan bahwa juga ada dua orang yang berhutang kepada pelepas uang. Yang satu dia berhutang 500 dinar, yang satu itu adalah 50 dinar. Dan semuanya ini berbicara tentang dosa ataupun pengampunan dosa. Yang ketiga adalah dosa ini berbicara tentang hidup oleh roh, lawan daripada hidup di dalam daging. Ya, kalau hari ini kita baca firman Tuhan yang didorong oleh gereja, kita pasti tahu ya. Di 1 Petrus 2 ayat 11 itu ada keinginan daging. Oh iya ya, tadi udah baca betul ya, keinginan. Nah, ini lawan daripada hidup oleh roh. Dan yang keempat itu hutang itu berbicara apa? Memberitakan Injil. Nah, berdasarkan ayat 16 yang tadi sudah kita bacakan, kita bisa belajar hal-hal yang berkaitan dalam pengabaran Injil. Bahwa di dalam pengabaran Injil yang pertama, bahwa apa? Kita tidak boleh memegahkan diri. Kata memegahkan ini berarti yaitu kebanggaan diri ataupun berbangga-bangga. Artinya bahwa tujuan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk berbangga-bangga. Nah, kenapa statement ini muncul di sini? Konteks firman Tuhan atau perikop yang kita baca ini adalah membicara tentang tunjangan tetap yang harus diterima oleh seorang pemberita Injil ataupun seorang rasul. Jadi kalau ada seorang rasul, dia melayani satu jemaat tertentu, maka jemaat ini harus mempunyai kewajiban untuk memberikan tunjangan hidup kepada rasul itu. Nah, dalam konteks di sini adalah jemaat Korintus harus memberikan tunjangan hidup kepada Rasul Paulus. Nah, ini berbeda. Kalau di jemaat di mana seorang rasul melayani harus memberikan secara periodik, secara tetap. Ada satu kasus bahwa jemaat Filipi memberikan yaitu persembahan kasih kepada Rasul Paulus, tapi ini bukan secara periodik, bukan secara tetap, tapi ini diberikan secara sukarela dan insidentil. Lalu di bagian Alkitab yang lain,
Kita lihat bagaimana komitmen daripada Rasul Paulus ya, bahwa dia senantiasa bekerja keras untuk apa? Sebagai tukang tenda, untuk apa? Menghidupi kehidupannya pribadi, untuk pelayanan dan bahkan pelayanan rekan-rekan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang mengapa Paulus mengatakan, jika aku memberitakan Injil, ya, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ini juga tidak berarti bahwa Rasul Paulus pada saat ini mengecam atau merendahkan rasul-rasul yang menerima tunjangan hidup dari jemaat setempat, bukan. Karena mereka semua itu layak menerima tunjangan hidup mereka. Lalu yang kedua, bukan juga karena kerasulan Paulus sempat diragukan oleh jemaat yang ada di Korintus sehingga dia tidak layak untuk menerima tunjangan hidup, maka kemudian Rasul Paulus menyindir jemaat yang ada di Filipi, bukan. Argumentasinya kita bisa lihat di dalam ayat 15b. Aku tidak menuliskan semua ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Frase ini ditambahkan supaya tidak ada kesan bahwa Paulus sedang menyindir jemaat yang ada di Korintus. Karena Paulus layak menerima tunjangan hidup daripada jemaat yang ada di Korintus. Inilah yang menjadi dasar latar belakang kenapa dikatakan bahwa di sini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Keputusan untuk tidak menerima tunjangan hidup ini didasarkan beberapa pertimbangan. Yaitu yang pertama, efektivitas pengabaran Injil. Kalau saya udah punya uang, buat hidup saya sudah ada, buat pelayanan saya sudah ada gitu ya. Ngapain lagi udah repot-repot ya, layani Tuhan lagi. Jangan pusingin dengan tunjangan hidup. Kalau pikirin ini kita juga gak bisa ngapa-ngapain, pelayanan gak bisa, apalagi mengabarkan Injil. Yang kedua, ini gaya pelayanan Rasul Paulus. Ya, dia mau bekerja menghidupi kehidupan pribadinya dan juga pelayanannya. Yang ketiga, ini kepekaan Rasul Paulus. Kalau dia tidak ambil tunjangan hidup ini, toh kan bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang lainnya, atau bisa digunakan untuk orang yang lainnya. Lalu yang keempat, ini menunjukkan konsistensi sikap daripada Paulus. Jadi dua berketetapan, ya, apa yang ada pada dia digunakan untuk melayani Tuhan. Dan yang kelima adalah bahwa Paulus lebih suka ya mati daripada titik-titik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sih itu titik-titik? Ya, berdasarkan konteks kemungkinan besar yang kelima ini adalah bahwa Paulus lebih suka mati daripada menerima upah. Ya, kemudian apa? Injil itu ya tersingkirkan atau terhalang. Bahkan upah Paulus ialah apa? Bahwa aku boleh memberitakan ini tanpa upah. Wah, itu satu kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Memberitakan Injil, melayani Tuhan tanpa upah. Ya, dulu waktu Rick Warren datang ke Jakarta, saya baru dengar tuh satu-satunya pengkhotbah. Ya, dia bersyukur waktu bukunya meledak. Ya, tentang purpose driven life gitu ya. Dia booming, lalu apa? Dia tidak lagi mau terima tunjangan dari gereja, bukan buat sombong. Dia cukup dari buku itu. Bahkan yang pernah dia terima dikembalikan ke gereja supaya uang ini bisa dipakai buat yang lainnya. Rasul Paulus sudah kasih contoh di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Artinya Paulus menyadari bahwa hidupnya untuk Injil. Ya, Injil lebih penting daripada kehidupan Paulus. Maka tidak heran fakta sejarah misi dunia memperlihatkan kepada kita bahwa ada banyak pemberita-pemberita Injil yang mati syahid, tapi firman Tuhan, Injil Tuhan itu tidak pernah mati. Jadi Rasul Paulus sadar sesadar-sadarnya bahwa dia tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Ya Bapak Ibu Saudara sekali, kita nggak bisa loh nyombongkan diri, berbangga diri. Wah, orang ini nih ya bisa percaya Tuhan oleh karena saya beritakan Injil buat dia, saya doa buat dia. Lalu apa, dia boleh percaya kepada Tuhan? Bukan kita, tapi Roh Kudus yang membuka hati mereka. Oh, pos pay ini, pos pemberitaan Injil ini bisa ada karena saya. Tanahnya saya yang beli, tempatnya saya yang bangun, saya yang beli. Gereja ini pekerjaan misinya bisa jalan karena saya, karena uang saya. Kita tidak bisa memegahkan diri. Dulu saya pernah beritakan Injil kepada seorang bapak gitu ya, udah mau mati. Saya beritakan Injil. Ya, di dalam hati saya tarik kesimpulan pasti percaya Tuhan Yesus. Begitu akhir saya tantang, dia nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak bisa banggakan diri, kita nggak bisa sombongkan diri. Kenapa bapak nggak mau percaya?
karena saya punya kepercayaan yang lama. Bapak ngerti gak kepercayaan yang lama? Saya nggak ngerti. Tapi orang tua saya bilang nggak boleh tinggalkan kepercayaan saya yang lama. Dia nggak mau percaya kepada Tuhan. Saya udah yakin 100% loh. Dia akan percaya kepada Tuhan. Responnya, bicara dosa, dia nangis dan lain sebagainya. Tapi enggak, kita enggak bisa sombongkan diri. Di bagian yang lain saya beritakan Injil kepada beberapa orang. Sepertinya ini nggak fokus nih waktu saya beritakan Injil. Tapi Injil saya seberangkan dengan lengkap lalu saya tantang. Begitu saya tantang dalam hati saya, ini nggak mungkin dia percaya kepada Tuhan. Tapi apa mau dikata, 3 orang ini percaya kepada Tuhan. Kenapa kalian mau percaya kepada Yesus? Dia berkata, sebelum mama saya meninggalkan dunia pesan, ya kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mau ketemu bersama-sama, mau masuk surga, dia percaya kepada Tuhan. 3 orang loh, siapa sangka. Yang saya perkiraan percaya dia nggak percaya, yang saya perkirakan dia nggak percaya, dia percaya. Saya beritakan Injil kepada seorang anak muda, beritakan Injil, kasih ilustrasi telur dadar. Dia bilang gua nggak suka telur dadar, ya udah telur ceplok. Gua juga nggak suka telur ceplok itu. Akhirnya saya tantang, dia nggak mau terima Tuhan. Apa mau dikata? Bapaknya yang ada di samping mau percaya kepada Tuhan loh. Saya nggak konsen sama dia, saya konsen anak muda ini. Tapi dia dengarkan Injil, dia mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa memegahkan diri. Ya pernah KKR, waktunya sudah tersita karena apa? Ngusir kuasa gelap. Waktu ditantang, apa mau dikata? Pada maju semua. Enggak bisa memegahkan diri. Kita ada jemaat di rumah sakit, kita datang beritakan Injil, hari itu dia percaya, hari itu juga diminta dibaptis. Siapa sangka ini adalah pekerjaan Tuhan. Ada jemaat 2 tahun kita datang, kita beritakan Injil, kita ulang lagi beritakan Injil. Akhirnya bisa percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa memegahkan diri kita. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Kita tidak bisa berbangga-bangga akan diri kita. Ini yang dikatakan kepada firman Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu bahwa setiap orang percaya harus memberitakan Injil. Ayat 16b mengatakan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Frasa ini secara harfiah artinya bahwa ini adalah satu keharusan yang diletakkan di atas pundakku. Artinya bahwa pemberitaan Injil itu adalah suatu keharusan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi Paulus. Ya, bahwa Paulus tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Paulus hanya melakukan apa yang patut dia lakukan. Keharusan ini untuk memberitakan Injil ini apa? Berbeda dengan keharusan untuk menerima tunjangan hidup. Ya, ini beda ya. Jadi ini keharusan beritakan Injil, keharusan untuk menerima tunjangan hidup dari pemberitaan itu. Tunjangan, ya, tunjangan hidup itu adalah hak tapi bukan keharusan. Ya, bahwa tunjangan ini bisa apa? Dikesampingkan, bisa dilonggarkan, bisa dibebaskan, bisa ditolak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, yaitu apa? Pemberitaan Injil. Yang tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dilonggarkan, tidak boleh dibebaskan, tidak boleh ditolak. Jadi kalau tunjangan hidup, para hamba Tuhan, boleh kita nggak ambil tunjangan hidup, boleh ya. Bendahara senang lagi ya. Kan kas gereja kita makin nyusut ya. Dari 1,8 turun 1,6, naik lagi turun ya. 7,5, 6, tinggal gopek loh ya. Mau bulan 12 gaji yang ke-13. Kita kalau nggak ngambil tuh gaji ke-12 sama 13, ya majelis senang hamba Tuhan, ya. Mau bikin orang senang, jangan diambil, ya. Tapi beritakan Injil. Harus dilakukan. Bagi Paulus pemberitaan Injil bukan saja keharusan, tapi ini adalah panggilan, ya. Bukan semata-mata keharusan, tapi ini panggilan hidupnya. Keharusan yang muncul dari dalam dirinya yang digerakkan oleh Tuhan. Roma 1 ayat 1 mengatakan demikian. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Panggilan itu datang daripada Allah melalui kabar baik bagi keselamatan Rasul Paulus, ya, lalu disucikan, lalu dikuduskan dengan iman masuk dalam kerajaan Allah bagi persekutuan dan pelayanan, dan salah satunya ada pemberitaan Injil itu pertama. Yang kedua, panggilan ini adalah satu tuntutan untuk apa? Untuk dikenal, untuk bersaksi bagi dunia ini, ya, sebagai orang percaya, sebagai seorang rasul yang diutus dengan otoritas yang penuh, ya,
dikuduskan, dipisahkan menjadi milik Allah, lalu dengan satu tujuan apa? Memberitakan Injil daripada Tuhan. Ini tujuannya. Maka Paulus merespon, lalu Paulus memberikan jawaban. Itu menerima panggilan itu tuh memberitakan Injil daripada Tuhan. Nah, paling indah ini ya kalau kita melihat pemberitaan itu adalah panggilan. Karena apa? Muncul dari dalam. Tapi kalau kita nggak mau dan kebanyakan nggak mau ya, maka Tuhan memberikan perintah ya. Pemberitaan ini bukan saja panggilan, tapi perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan kepada kita demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, ya, dalam nama Anak dan Roh Kudus, dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Ini perintah loh, ya. Di sini ada satu amanat. Pergilah, jadikanlah. Lalu ada sasaran daripada kualitasnya, yaitu apa? Sasaran kuantitasnya? Semua bangsa, suku bangsa. Di sini ada orang Belitung, ada orang Bangka, ada orang Pontianak, ada orang Singkawang, ada Jakarta. Ini jangkau. Bahkan yang lainnya. Lalu apa? Ada sasaran kualitas, menjadikan muridku. Ya, gereja kalau maju ya jadikan jemaat ini adalah sebagai murid. Serta ada 3 karakteristik di dalamnya. Baptislah. Ini bicara penginjilan. Setelah dia percaya kepada Tuhan lalu dibaptis. Setelah dibaptis diajar, dibina, dimuridkan. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir pergilah. Diutus. Ujung-ujungnya beritakan Injil. Jadi mau tidak mau harus beritakan Injil. Beritakan Injil itu keharusan. Beritakan Injil itu panggilan. Beritakan Injil adalah panggilan. Mau nggak mau beritakanlah Injil. Dulu saya di gereja yang lama senantiasa PI di rumah sakit gitu ya. Mitra Kemayoran dulu secara pribadi punya keanggotaan. Ada teman 2 juga punya keanggotaan. Lama-lama itu menjadi milik gereja. Jadi setiap yang mau pemberitaan Injil dia bisa datang. Nah kalau yang di Husada kita nggak punya izin ya. Jadi kita bergiliran nih. Yang satu-satu saya beritakan Injil lalu saya pulang. Di depan hujan rintik-rintik gitu. Nah karena saya kan pergi pulang diantar oleh supir gereja gitu ya. Nah begitu saya tunggu-tunggu ada seorang bapak ya asuk-asuk gitu. Nah dia kayaknya nunggu kendaraan. Bukan kendaraan pribadi ya tapi kendaraan umum. Dia mungkin nungguin bajai gitu ya. Bajai nggak masuk-masuk lah di lobinya di situ. Kan kalau mau naik bajai ke depan gitu ya. Tapi karena hujan dia nggak bisa keluar. Lalu saya tergelitik nih, ingin beritakan Injil kepada dia gitu ya. Saya datang deket-deket, nanya-nanya, saya nggak nanya namanya gitu ya. Mau kemana Su? Oh saya mau pulang. Ya kemana ke percetakan gitu ya, deket Keramat situ. Waduh, ini hujan loh Su, lu nggak ada kendaraan. Mau nggak ikut saya gitu ya. Dia lihat saya antara mau dan enggak ikut ya nggak pulang, hujan gitu ya. Kalau ikut ini orang asing gitu. Ya dia lihat ya, mata sipit juga gitu ya. Apa? Dia ikut saya tuh naik. Saya tanya kenapa ke rumah sakit ini? Ya ada cucu sakit kena demam berdarah gitu ya. Saya nggak tahu cucunya namanya siapa, saya juga nggak tanya. Nah waktu dalam perjalanan itu saya beritakan Injil kepada dia loh. Dia nggak nolak. Ya dia juga bahkan nanya, ya Tuhan ini siapa, ini itu dan lain sebagainya. Singkat ceritanya saya seberangkan Injil buat dia. Saya tantang dia. Ya dia juga nggak nerima, dia juga nggak nolak gitu ya. Cerita mau tantang dia udah sampai di dekat rumahnya ya. Jadi dia juga nggak sempat iya atau tidak. Lalu waktu turun dia ajak saya, ini kan masih hujan nih, ya turun dah ya kita pakai payung gitu. Ini saya mampir ke rumah. Kenapa? Tantangan saya belum dijawab gitu ya. Dia mesti jawab dia mau terima apa nolak gitu ya. Ini saya masuk ke rumahnya tuh. Begitu masuk rumahnya, nah pantasan aja dia tahan ya. Nggak mau jawab iya dan tidak nih. Begitu sampai di rumah dia kenalkan ini anak saya ini hamba Tuhan satu gitu ya. Hamba Tuhan dan lain sebagainya. Ini anak-anak saya dan lain sebagainya. Apa mau disangka gitu ya. Lu mau tahu gak orangnya? Itu majelis ini. Bapak Yusuf itu. Ya saya beritakan ini dari majelis ini. Dia lagi ngerjain saya tuh. Anaknya itu almarhum pendeta John Margono. Waduh. Luar biasa. Begitu saya gabung di sini. Nggak taunya ini gereja di mana dia berjemaat di sini ya, anak-anaknya ada di sini, cucunya ada di sini. Tugas kita itu beritakan aja. Ya dia mau dia percaya nggak percaya, paling nggak kita kan juga
tes imannya, apakah sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan. Seorang nenek beritakan apa? Injil. Matanya buta, diketawain tetangganya, ya diketawain lah. Kenapa? Dia beritakan Injil kepada patung gitu. Dipikir orang karena dia buta diberitakan Injil, diketawain sama tetangga. Lebih baik beritakan Injil kepada patung daripada sama sekali ketawa-ketawa tapi tidak pernah memberitakan Injil. Seorang diplomat datang ke rumah temannya, juga seorang diplomat gitu ya. Karena dia ada kesibukan, lalu dia ditemenin oleh bapaknya itu. Nah ada waktu tuh, ya diplomat itu Pak, beritakan Injil kepada bapak ini loh. Ya, dia beritakan Injil, lalu anaknya keluar merasa terganggu nih, ini bapaknya ngeganggu tamunya nih. Padahal tamunya nggak merasa terganggu. Singkat ceritanya, akhirnya diplomat ini kembali ke negaranya gitu ya. Nah akhirnya dia dikirimin satu surat sama temannya ini apa? Surat ucapan terima kasih daripada bapaknya. Kenapa? Dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sebelum dia meninggalkan dunia. Dia bersyukur. Beritakan Injil saja, ya. Kepada siapa saja kita ketemu, beritakan Injil, ya. Kenapa? Ini keharusan, ini panggilan, dan ini adalah perintah daripada Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, celakalah tidak memberitakan Injil. Ayat 16c. Sini celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa itu celaka? Celaka itu wahai. Apa itu celaka? Celaka itu adalah bencana. Celakalah aku ini bukan artinya ini adalah penghukuman yang terakhir, bukan. Melainkan menyesalkan keadaan celaka itu di hadapan Allah dari mereka yang disapa loh. Kalau engkau tidak beritakan Injil, engkau celaka. Ini orang yang disapa akan celaka. Dilihat dari konteksnya, Rasul Paulus mengingatkan dirinya, ya, mengingatkan diri bahwa dia akan celaka, akan mendapatkan bencana jika dia tidak membuka mulutnya untuk memberitakan Injil. Tapi pesan ini bukan saja buat Rasul Paulus, bukan saja buat jemaat yang ada di Korintus, tapi ini buat setiap kita yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaan kita adalah mengapa celaka? Yang pertama, bahwa orang yang tidak percaya ini akan mati binasa, akan mengalami namanya kematian yang kekal. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23a. Apa itu maut? Maut itu adalah kematian yang kekal. Bapak ibu saudara sekalian, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, maka mereka mengalami yang namanya kematian secara rohani, ya hidup yang terpisah dengan Allah. Kemudian bukan saja mereka mati secara rohani, tapi mereka akan mengalami yang kedua itu kematian jasmani, berapapun panjang umurnya. Dan yang terakhir, maka orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini akan mengalami namanya kematian yang kekal, akan masuk neraka. Bukankah ini sesuatu yang namanya celaka? Bukankah ini namanya satu bencana? Oleh karena apa? Karena Allah tidak pernah merancangkan semua itu. Jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak akan mati secara rohani. Betul? Kan Allah nggak pernah ciptakan itu. Ya, kita tidak akan mengalami namanya kematian secara rohani. Bahkan kemungkinan besar bahwa kita tidak akan mengalami namanya kematian secara jasmani, bahkan kita tidak akan mengalami kematian yang kekal. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Coba Adam nggak jatuh dalam dosa, ya mungkin kita umur bertambah gitu ya, tapi nggak mati-mati gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, kita mati secara rohani. Kalau nggak kenal Tuhan, mati jasmani, lalu mati yang kekal. Yang kedua adalah alasannya kenapa celaka, karena orang yang tidak memberitakan Injil akan celaka. Kenapa? Dia tahu solusinya tapi tidak pernah memberitakan tahu. Tadi saya sudah katakan memberitakan Injil itu adalah keharusan, itu adalah panggilan, itu adalah perintah. Kita tahu nih, misalnya ada orang orang lapar harus makan, haus harus minum, ada orang telanjang kedinginan harus pakai pakaian. Tapi kita tidak kasih mereka makan, kita tidak kasih mereka minum, kita tidak kasih mereka pakaian. Yang lapar tetap lapar, yang haus tetap haus, yang telanjang kedinginan tetap dia kedinginan. Tapi ini bukan masalah kelaparan, bukan masalah kehausan, bukan masalah namanya kedinginan. Tapi ini masalah hidup matinya seseorang. Kita tahu dia akan mati, tapi dan kita tahu obatnya. Bahkan kita sudah menikmati dan kita sudah menerima jaminan keselamatan hidup kekal, tapi kita tutup mulut kita
Kasih tahu mereka, ini obatnya loh. Nah ini yang menjadi parah. Makanya dikatakan kita akan celaka kalau tidak memberitakan Injil. Nah orang yang kita tidak beritakan Injil itu dia pasti akan mati secara kekal, akan dihukum oleh Tuhan. Tapi ingat, Tuhan akan cari kita. Tuhan akan berhitungan dengan kita. Yesaya 3 ayat 18 mengatakan demikian. Kalau aku berfirman kepada orang yang jahat, engkau pasti dihukum mati. Ini firman Tuhan loh. Berbuat jahat tidak dengar ini pasti dihukum mati. Dan engkau tidak mengingatkan dia dan tidak berkata-kata untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat ya, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ya Tuhan akan cari kita. Ya, Tuhan akan tuntut kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak orang, teman, handai tolan kita, tetangga kita yang meninggalkan dunia ini tanpa mengenal keselamatan karena kita tutup mulut kita. Berapa banyak orang tua yang meninggalkan dunia ini tanpa mengenal Kristus karena kita tidak menceritakannya kepada mereka. Berapa banyak ya pasangan hidup yang meninggalkan dunia ini dan mereka akan mengalami kematian yang kekal itu oleh karena apa? Kita tidak pernah memperkenalkan Kristus kepada mereka. Berapa banyak anak-anak, opa-opa, oma-oma yang meninggal sebagai orang yang tidak percaya karena apa? Kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Berapa banyak orang yang dekat dengan kita ya, bukan saja dekat, ada di depan mata kita. Setiap hari kita ketemu, bahkan satu rumah, tapi kita tidak pernah memberitakan Injil kepada mereka. Kita berhutang Injil kepada mereka. Oleh karena itu jangan berhutang Injil. Beritakanlah Injil. Hutang Injil harus dibayar. Bagaimana cara bayar? Ya memberitakan Injil. Ron Blue mengatakan demikian. Berhutang sama mudanya dengan turun dari gunung es. Wih cepet tuh kalau gunung es. Set udah nyampe ke bawah. Nah keluar dari hutang sama sulitnya dengan apa? Mendaki gunung es. Turunnya cepet gitu ya. Dakinya lama. Gunung Everest banyak telan korban. Kenapa? Sulit untuk naik. Gak bisa kita naik langsung begini. Begitu naik turun lagi, naik lagi, turun lagi. Lama loh. Adaptasi suhu dan lain sebagainya. Akhirnya bisa di puncak. Nah hutang juga demikian. Hutang materi bisa dilunaskan. Bisa tidak dilunaskan impactnya. Mungkin kita dituntut. Anggota keluarga harus bayar hutang itu atau kita dibebaskan. Itu impactnya. Tapi kalau hutang Injil, impactnya itu Pak. Seseorang, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, saya ingin katakan, dia pasti mati binasa. Mereka pasti akan mengalami kematian yang kekal. Mereka pasti akan masuk neraka. Sebelum itu terjadi, beritakanlah Injil. Kalau kita beritakan Injil, pasti ada impact yang besar bagi orang itu. Walaupun mungkin kita nggak tahu, mungkin kita sudah meninggalkan dunia, tapi pekerjaan Tuhan tidak pernah stop sampai pada waktu kita beritakan Injil. Pada tahun 1921 ada dua pasang pasutri gitu ya, masih muda. Jadi misionaris, mereka dari Swedia. Itu namanya David gitu ya. Ini David juga ya. David dan Svea Flood dan juga satu pasang lagi yaitu Joel dan Bertha Erickson. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke Afrika. Mereka pergi ke Kongo, Zaire. Di daerah Kongo dan Zaire itu kurang lebih seperti keadaannya di Indonesia. Mereka masuk ke sana gitu ya. Bawa, kalau si David itu bawa anak laki-laki usia 2 tahun. Nah, sampai sana Pak kena malaria, ya mereka mengalami namanya kesepian, ya kena penyakit ini itu dan lain sebagainya. Nah 6 bulan mereka nggak bisa masuk ke suku ini. Orang kulit hitam ini melarang orang kulit putih untuk masuk wilayahnya. Nah temannya itu Joel dan Bertha kembali ke pos pengabaran Injil. Tinggal mereka siap mati di Afrika, ya. Berjalannya waktu istrinya Svea ini hamil gitu ya. Tapi ada satu anak di mana dia bisa beritakan Injil. Waktu diberitakan ini cuma senyum-senyum doang gitu ya. Lalu dilayani. Singkat ceritanya istrinya itu melahirkan. 1 minggu kemudian dia meninggalkan dunia. Nah waktu meninggal dunia, dia kecewa sama
Tuhan, ya, dia emosi kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku? Istriku meninggal dunia. Aku kecewa dengan engkau Tuhan. Anak sulungku yang berusia 3 tahun ini nyaris tidak tersentuh, tidak apa. Bisa diurus, ditambah lagi 1 bayi. Ini aku marah kepada engkau. 1 tahun hanya 1 jiwa saja. Engkau mengecewakan, aku menghabiskan, menyia-nyiakan hidupku di tempat ini untuk melayani engkau. Ya, singkat ceritanya dia pulang ke negaranya. Anaknya itu dititipkan kepada temannya Joel dan Berta Erikson. Akhirnya ini meninggal dunia, lalu jatuh kepada teman yang lainnya. Singkat ceritanya nih ya, anak perempuannya itu dewasa lalu menikahlah ya. Dia menikah dengan seorang pemuda yang akhirnya menjadi presiden satu sekolah teologi, yaitu di Northwest Bible College. Nah, suatu saat dia mendapatkan kesempatan untuk kembali ke negaranya. Dia dikasih tiket nih suami istri untuk ke Swedia untuk cari bapaknya yang sudah lepaskan Tuhan, hidupnya porak-poranda, mabuk-mabukan, kokonya juga demikian gitu ya. Nah, dia singgah di London gitu. Sampai di London, di situ ada yang namanya pertemuan penginjilan. Di situ ada seorang Afrika sedang mempresentasikan bagaimana pekerjaan Tuhan di Kongo ataupun di Zaire gitu. Begitu turun ya, anak perempuan ini yang bernama Aina atau Enggi. Lalu dia tanya, apakah engkau kenal yang namanya David dan Svea Flood? Oh, saya kenal dia. Ya, ini Svea ini yang bimbing saya waktu kecil itu loh. Waduh. Mereka menangis bersama berpelukan. Nah, hari itu ya, gereja Tuhan berdiri di Kongo. Yang digembalakan ada 110.000 jemaat. Gereja kami di Taiwan 30.000, ini 110.000. Waduh, begitu banyak. Ada 32 pos PI. Kita punya satu pos PI, ini 32 pos PI. Ada beberapa sekolah Alkitab, dan ada satu rumah sakit dengan tempat tidur 120. Puji Tuhan, haleluya. Enggak beritakan Injil, orang mati binasa. Beritakan Injil, impactnya luar biasa. Oleh karena itu jangan berhutang Injil. Dalam memberitakan Injil jangan memegahkan diri. Memberitakan Injil keharusan, satu panggilan dan juga perintah daripada Tuhan. Ingat, kalau kita tidak beritakan Injil, wahailah kita akan menjadi celaka, akan menjadi bencana. Tapi kalau kita beritakan Injil, ada orang yang dimenangkan oleh Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Sebagian kami yang hadir di tempat ini, kami bisa mengenal kepada Tuhan. Karena mungkin kami lahir daripada keluarga Kristen sehingga orang tua kami memperkenalkan Kristus kepada kami. Kami masuk dalam gereja Tuhan. Ada banyak guru-guru sekolah minggu memperkenalkan Kristus kepada kami. Tapi ada sebagian besar di antara kami karena ada pekerjaan anak-anak Tuhan yang Engkau utus kepada mereka. Sehingga akhirnya kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib menanggung kami manusia yang berdosa. Engkau memberikan perintah-Mu kepada kami. Engkau memanggil kami untuk memberitakan Injil daripada Tuhan kepada mereka yang belum mengenal kepada Engkau. Mungkin itu anggota keluarga kami, teman kami, handai tolan kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, siapapun itu yang mungkin di dekat kami, di depan mata kami. Tiap hari kami bertemu. Mungkin kami juga satu rumah dengan mereka. Ampuni kami ya Bapa kalau kami tidak pernah membuka mulut kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kalau kami tidak memberitakan Injil, impactnya begitu luar biasa. Ini menyangkut hidup matinya seseorang. Tapi kami bisa tenang-tenang untuk tidak melakukan pemberitaan Injil. Biarlah firman Tuhan ini menggelisahkan kami, merisaukan kami, sampai kami juga membuka mulut kami, memberitakan Injil kepada mereka. Sebentar kami akan masuk juga dalam perjamuan kudus, bersemeja dengan Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai.
Terpujilah nama Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.